Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang ketiga. Yang terhormat Bapak Dr. Sulipan MPD dari Politeknik TEDC Bandung. Selamat siang Pak Sulipan. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Mohon izin presentasi. Iya, silahkan Bapak. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Direktur dan pimpinan dari Direktorat yang saya hormati juga, perkenankan untuk saat ini saya menyampaikan untuk yang materi yang bisa juga nanti dijadikan penghargaan berupa angka kredit. Dan materi yang saya bawakan ini adalah yang penyusunan laporan karya inovatif. Ya, sebagaimana kita tahu, untuk kenaikan pangkat, para guru harus mengumpulkan angka kredit, ya sebagaimana sudah disampaikan oleh Prof. tadi. Jadi saya menyambung untuk jenis-jenisnya. Perkenankan saya share screen, sudah terlihat mudah-mudahan ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi menjadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Aan dengan Prof. Tri, saya menyampaikan untuk penyusunan laporan karya inovatif. Ya, jadi perkenalkan tadi nama saya Sulipan dari Politeknik TEDC di Bandung. Yang mana saya harapkan ini nanti Bapak dari bisa memahami kriteria penilaian karya inovatif. Jadi laporannya harus seperti apa, syaratnya seperti apa, dan sistematika laporannya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis dan karakteristik sistematika laporan serta kriteria penilaiannya. Jadi untuk guru, untuk kegiatan guru kan bermacam-macam ya, sesuai dengan kegiatan sehari-hari dan juga untuk syarat pengajuan DUPA. Ini unsur yang dinilai yang dari pendidikan, kemudian ada di pembelajaran, PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta unsur penunjang. Yang untuk PKB tadi sudah disampaikan oleh Bu Aan, yang pertama adalah pengembangan diri, dan yang banyak sekali jenisnya tadi sudah disampaikan oleh Profesor Trimarheni, yaitu publikasi ilmiah. Dan sekarang saya sampaikan untuk yang karya inovatif. Apa sih sebenarnya yang disebut karya inovatif? Ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan atau masyarakat. Ini. Jadi sebenarnya seperti penelitian itu juga sebuah penelitian dan pengembangan itu ada sebuah karya yang inovatif juga, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, yang di sini ini adalah berupa produk, berupa karya, berupa benda, yang nanti tentunya supaya bisa dinilai itu nanti harus dibuat laporannya. Nah, jenisnya sebenarnya ada 4, tapi yang akan kita bahas di sini hanya yang 1, 2, 3, yaitu menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, serta membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga dan alat praktikum. Ya, jadi kita akan bahas yang 3 ini saja. Bagaimana yang publikasi ilmiah yang tadi sudah disampaikan, ini boleh dibuat ya laporannya itu oleh individu maupun kolektif dengan maksimum 4 orang. Tentunya pencipta atau pembuat utamanya 100% kalau sendirian, tapi kalau 2 orang, 3 orang maupun 4 orang, ini pembagiannya seperti ini ya. Jadi kalau 2 orang ya 60-40%, yang 3 orang 50-25-25,
Yang 4 orang 40, 20, 20%. Sama dengan yang publikasi ilmiah. Persyaratan angka kreditnya pun sama. Nah, ya, jadi untuk yang karya inovatif ini untuk golongan mulai golongan 3B itu bebas. Jadi boleh karya inovatif, boleh yang publikasi ilmiah. Ini sampai nanti golongan yang naik dari 4C ke 4D, 4D ke 4E misalkan. Nah, untuk yang karya inovatif ini, untuk yang teknologi tepat guna dan karya seni, ini bisa dibuat untuk semua guru. Tidak melihat latar belakang mengajarnya. Jadi boleh. Yang guru olahraga punya karya seni boleh. Ya, guru seni punya karya teknologi tepat guna juga boleh. Namun tentunya kalau yang alat peraga ataupun alat praktikum tentunya harus sesuai dengan tugas mengajarnya. Nah, jadi acuan kriterianya ini ya, ini sampai saat ini masih ada pembagian kategori sederhana dan kompleks. Nah, kekomplekannya itu didasarkan untuk yang teknologi tepat guna, didasarkan atas ruang lingkup pemanfaatannya, atau kalau berupa video itu berupa durasinya. Sedangkan kalau karya seni itu ditinjau dari jumlah karya seni yang dihasilkan. Nanti banyak jenis-jenis karya seni itu cukup banyak. Sedangkan alat pelajaran atau alat peraga ini juga dari jumlah atau dari durasi karya yang dihasilkan. Kalau alat peraganya berupa video, itu kan durasi videonya. Kemudian yang terakhir adalah yang alat praktikum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana laporannya. Ya, ini penting karena yang dikirimkan ke tim penilai seperti Prof. Aan dan Prof. Trimareni itu adalah laporannya. Sehingga dari laporan ini nanti penilai akan mengetahui apakah karyanya ini sesuai dengan kriteria atau tidak. Nah, sekarang kita lihat untuk yang laporan pembuatan dan penggunaan karya teknologi tepat guna. Nah, ya, sebagaimana kita tahu yang namanya teknologi tepat guna ini adalah karya yang berupa hasil rancangan, hasil pengembangan, hasil perubahan, sains dan atau teknologi. Ya. Nah, waktu dibuatnya tentunya menggunakan bahan tertentu, menggunakan sistem atau teknik tertentu. Ya, manfaatnya bisa untuk masyarakat ataupun untuk pendidikan atau pembelajaran. Ini pengertian teknologi tepat guna seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu, selama ini yang disebut teknologi tepat guna, umumnya para guru itu membuatnya dengan barang tidak mesti. Ya, teknologi tepat guna ini ya tidak harus dari barang bekas, tidak harus dari bambu, tidak. Ya, ini pemahaman yang selama ini keliru. Nah, jenisnya yaitu yang pertama hasil pengembangan. Jadi hasil pengembangan ini yaitu berupa metodologi pembelajaran. Boleh ya mengembangkan sebuah metodologi pembelajaran, sebuah model pembelajaran bagi guru itu boleh. Nah, buktinya apa nanti? Buktinya tentunya berupa video. Ya, sekarang ini di SMK, di SMA, di SMP itu kan beberapa guru membuat video model-model pembelajaran atas inisiatif sendiri itu boleh. Bagi yang kepala sekolah ya itu membuat metode manajemen kayak apa ya, manajemen sekolahnya seperti apa, supervisinya seperti apa divideokan boleh. Guru olahraga ini mengembangkan olahraga, mengembangkan senam, mengembangkan silat, jurus-jurus silat boleh. Buktinya nanti berupa videonya. Ya, sekarang Bapak dan Ibu lihat itu di YouTube dari beberapa guru di sekolah sudah mengupload
karya-karyanya berupa video ke YouTube ataupun ke TikTok dan sebagainya. Kemudian juga bisa berupa hasil eksperimen. Ya, ini tadi hasil eksperimen. Di sini eksperimennya adalah yang eksperimen yang sains atau teknologi terapan. Kalau eksperimennya eksperimen pembelajaran, tentunya itu masuknya di publikasi ilmiah. Kemudian kemarin ini pada waktu kenaikan kelas, penerimaan peserta didik baru, banyak guru membuat program aplikasi komputer untuk penerimaan siswa baru, untuk penilaian kenaikan kelas, itu boleh dinilaikan. Kemudian membuat alat, ya, membuat alat-alat tertentu. Kemudian ada unsur modifikasi atau inovasi. Nah, ini semuanya bisa dilakukan oleh semua guru. Bukan guru seni pun kalau memiliki karya seni boleh. Ya, seni sastra. Ini kan ada novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama boleh ini. Nah, jadi menyambung seperti yang disampaikan Bu Trimareni. Jadi untuk buku-buku biografi, banyak sekarang buku biografi, buku atau sejarah sebuah kota begitu ya. Ini belum masuk di sini. Ini yang masih masuk kriterianya adalah seni sastra, novel, cerpen, puisi dan sebagainya. Ya, ini bukti fisiknya ya langsung bukunya. Ya, langsung bukunya, kumpulan puisinya dan sebagainya. Nah, kalau yang harus menulis laporan ini, kalau yang tadi buku-buku tadi bukti fisiknya langsung bukunya. Kalau seni rupa, desain grafis, seni musik seperti rekaman ini selain bendanya juga menulis laporan. Ya. Dan kemudian yang seni rupa, busana dan seni pertunjukan ini yang selain laporannya juga harus mengirim atau videonya. Karena kalau yang seperti ini kan tidak mungkin bendanya langsung dikirim. Lukisan, patung, ukiran itu kan tidak mungkin dikirim, maka ini harus ada foto dan videonya. Perhatikan kalau di sini berupa foto atau video, ini foto atau videonya ini harus menyertakan guru atau orang yang sedang membuat karya seni. Teknologi 4 juga begitu, video atau fotonya menunjukkan orangnya sedang membuat, ya. Ini untuk meyakinkan tim menilai. Angka kreditnya ini 4 dan 2. Ini. Nah, jadi kategori kompleks dan sederhananya ini dari jumlah karya. Novel itu 2 judul, drama 2 judul, cerpen 10 judul, puisi 40 judul. Cerpen tadi ya, kalau clipping cerpen itu berarti potongan guntingan cerpen yang dari koran. Kalau puisi juga 40 judul, guntingan puisi yang dari koran atau majalah. Seperti itu. Nah, untuk yang film 30 menit itu yang kompleks ini. Kalau yang sederhana 15 menit. Baliho itu 6 buah, yang sederhananya 3 buah. Poster, ya, karena poster itu kan kecil-kecil, ini hanya ukuran A4, ya, folio, maka 20 buah itu nilainya 4. Ya, layout buku dan sebagainya. Lagu itu juga 6 judul, ini. Kemudian aransemen 10 judul. Lagu-lagu di sini tentunya lagu-lagu yang sudah diciptakan kemudian pernah diperdengarkan di sekolahnya minimal. Ya, ini kreasi busana 10 jenis karya seni, karya seni busananya. Ya, ada 10 rancangan. Ini kalau yang lukisan, patung, ukiran seperti ini, ada jumlahnya. Untuk yang bisa nilai 4, kalau mau nilainya 2, maka cukup 3 judul, ya, atau 3 buah. Kalau fotografi ini 10 judul dan souvenir ini 5 jenis souvenir yang berbeda.
Nah, ini kalau seni pertunjukan, ini 60 menit. Jadi 60 menit itu bisa terdiri dari beberapa judul pertunjukan. Bisa. Boleh satu judul atau beberapa judul, boleh satu tarian atau beberapa tarian. Yang penting durasinya total 60 menit, yang sederhana ini 30 menit. Laporannya, ya ini yang bagian halaman depan sama seperti tadi. Ada halaman pengesahan, pernyataan keaslian, atau pengantar daftar isi. Nah, di sini isinya kalau yang untuk seni, bagian C itu adalah proses kreatifnya atau proses penciptaannya. Kalau di teknologi tepat guna itu kan ya proses pembuatan. Di sini proses penciptaan, dan bagian D publikasinya. Pernah dipamerkan di mana, dipertunjukkan di mana, atau pernah ditampilkan pada event tertentu di mana, itu bagian ini. Dan lampirannya. Ya. Lampirannya kalau yang karya seni yang kecil bisa dikirim ya langsung, tapi kalau yang besar-besar itu hanya foto karyanya, foto pamerannya, foto atau videonya, dan surat keterangan, pilih salah satu. Surat keterangan telah dipamerkan, atau surat keterangan pernah memenangkan lomba, atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Kenapa ada surat keterangan? Ini untuk meyakinkan tim penilai bahwa karya seni ini memang benar-benar karya guru yang bersangkutan. Nah, yang terakhir, yang sebelum yang terakhir ini alat pelajaran, alat peraga. Di sini sesuai dengan bidang belajarnya. Ini jenisnya juga banyak. Bisa poster, bisa alat permainan, bisa model benda, atau benda potongan, ya. Ini cut view namanya, ada film atau video, animasi, ataupun alat bantu pelajaran. Ya, jadi di sini yang pertama peraga itu memperjelas konsepnya, ya, memperjelas konsepnya yang utama di situ. Kemudian ada unsur modifikasi. Jadi kalau sudah pernah ada yang membuat, itu harus ada bedanya dengan sebelumnya. Ini ya. Jadi kriterianya untuk memperjelas konsep atau teori, kemudian memperjelas kalau guru BK itu bisa saja guru BK membuat alat peraga ada. Ya. Bukti fisiknya, laporan tertulis, dilengkapi foto atau video saat membuat dan menggunakan. Penting sekali. Ya, jawaban Ibu. Foto dan video waktu membuat atau menggunakan perlu. Ini untuk meyakinkan tim menilai bahwa memang ini buatan dari guru yang bersangkutan. Ini angka kreditnya 2 dan 1. Kenapa kok kecil misalkan ya? Karena memang harusnya mudah ini. Ini ya, poster itu hanya 42, nilainya 2. Alat permainan bagi guru TK, ya bagi guru TK ini cukup 4 set mainannya itu. Model juga 4, benda potongan karena ini sulit membuatnya. Ya, benda potongan cukup rumit membuatnya, ini 2 buah. Alat bantu pelajaran 4, kalau video 30 menit nilainya 2. Ini ya. Nah, laporannya sama, halaman depan judul, ada halaman pengesahan, pernyataan, kata pengantar, dan daftar isi. Ya, di dalamnya tadi sama dengan teknologi tepat guna. Selain judul, ada tujuan, manfaat, dan rancangannya. Ya, rancangan karya tentunya ada. Ya, media-media kartu permainan, ya. Sekarang itu banyak membuat seperti itu. Prosedur pembuatannya, langkah-langkahnya, kemudian menggunakannya di kelas, prosedurnya bagaimana, dan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, lampirannya ini adalah berupa foto atau videonya waktu membuat dan menggunakan.
Nah, nah, yang alat praktikum ini tentunya yang mampu dibuat guru adalah alat praktikum yang sederhana. Mungkin mirip dengan alat peraga. Bedanya apa? Bedanya kalau alat peraga itu kan tidak bisa langsung digunakan, dia hanya peraga. Tapi kalau alat praktikum bisa langsung digunakan untuk praktikum. Ya, biasanya alat praktikum ini hanya untuk sains, fisika, kimia, biologi, atau yang teknik, mesin, listrik, sipil, elektronika. Ini ya, jadi bisa digunakan, nilainya cukup tinggi di sini, Bapak dan Ibu. Nilainya ada 4 dan 2. Ya, jadi untuk alat praktikum kenapa ini kok nilainya 4 ya, karena memang ini bermanfaat sekali untuk kegiatan praktikum. Ini nilainya 4 apabila guru membuat 2 set alat praktikum, dan nilainya 2 apabila hanya 1 set saja. Ini ya. Laporannya mirip yang alat peraga, jadi ada rancangannya, ada prosedur pembuatan, prosedur penggunaan, dan dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, dan dilampiri foto atau video pembuatan dan penggunaan. Ini yang seringkali lupa, ini lampiran fotonya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang karya inovatif, dari laporan para guru, ternyata banyak ditolak. Ya, ditolaknya mungkin laporannya itu kurang bagus, tidak rapi, atau mungkin isinya alat peraganya, karya seninya terlalu sederhana. Ya, mungkin tim penilai memandang belum panas. Ini bisa saja untuk yang teknologi tepat guna, karya seni dan alat peraga itu selain dalam bentuk laporan pembuatan dan penggunaan, Bapak dan Ibu bisa membuatnya dalam bentuk laporan penelitian dan pengembangan, research and development. Nah, tentunya kalau Bapak dan Ibu seperti yang di grup saya, yang saya bimbing, ini kan pada membuat alat peraga dengan metode penelitian, research and development. Boleh. Tentunya sistematika laporannya menggunakan sistematika yang berlaku pada publikasi ilmiah. Angka kreditnya juga sesuai dengan aturan publikasi ilmiah, kategori laporan penelitian. Jadi setelah selesai juga perlu diseminarkan. Atau yang karyanya teknologi tepat guna, karya seni maupun yang alat peraga, ini ya, itu bisa dalam bentuk best practice. Jadi Bapak dan Ibu pernah membuat, kemudian ditulis laporan best practice, ya, dan diseminarkan, ya, seperti yang sampaikan Prof. Tri tadi. Nah, jadi nanti untuk yang alat peraga, teknologi tepat guna, karya seni, ini nanti jadi laporan best practice dan angka kreditnya juga sesuai aturan publikasi ilmiah, kategori best practice. Sedangkan yang atau juga artikel ilmiah, ini kan banyak juga, ada 3 atau 4 orang, ini yang di grup saya membuat media, ya, dan dijadikan artikel, boleh saja, ya, jadi entah hasil penelitian dan pengembangan, ataupun hasil best practice tadi, ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dan dimuat di jurnal. Ini boleh saja, ini alternatif, karena mungkin Bapak dan Ibu yang laporan karya inovatifnya itu banyak ditolak, maka sebenarnya ada alternatif lain yang dimasukkan saja dalam bentuk tadi sebagai laporan penelitian dan pengembangan, best practice atau artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. Demikian sementara dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi.